Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai ibadah hari ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera, damai sejahtera kiranya terus menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kita bersyukur karena kasih Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Mari saat ini kita yang boleh beribadah online, kita mau merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita mau menyanyikan satu pujian, karya terbesar di mana Tuhan sudah begitu luar biasa memelihara setiap kehidupan kita. Mari kita bersyukur dengan satu pujian ini. Biarlah terus kita hidup di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih yang terindah
kita saat ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, segala puji syukur kami naikkan padamu. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi namamu yang kudus. Dan biarkanlah Tuhan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, pemeliharaanmu di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Hingga sampai saat ini Tuhan kami boleh kembali beribadah. Semua bukan satu kebetulan, tetapi karena kasih Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Saat ini kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Kami ingin menyerahkan setiap pergumulan kami. Kami ingin menaikkan setiap pujian-pujian dan penyembahan kami. Kami ingin menaikkan setiap doa syafaat kami. Dan kami rindu firman Tuhan boleh ditaburkan bagi kami. Dan firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam melewati segala kesulitan, segala masalah persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang mengurapi setiap kami. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mengikat kami, membelenggu kami, kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hormat diberi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan mempersiapkan satu pujian doa. Pengakuan dosa akan disampaikan oleh Semu Linda. Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian Hanya Darah Yesus. Kita tunduk dalam segala kelemahan, dosa-dosa, kita mau minta ampun di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami tertunduk di hadapan-Mu. Kami menyadari siapakah kami di hadapan-Mu, Bapa. Engkau yang suci mulia, Engkau yang adil, Engkau yang penuh dengan kuasa. Tetapi dalam kehidupan kami menyadari kami penuh dengan kelemahan. Pujian yang sudah kami naikkan
Kami diingatkan bahwa dosa kami yang begitu besar di hadapan-Mu dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Tuhan, kami menyadari di atas kayu salib itu Tuhan, Engkau berkarya, Engkau menebus kami, Engkau menerima kami apa adanya, bahkan mau menyucikan kami dalam segala keberdosaan kami Tuhan, baik melalui kata-kata, melalui pikiran, melalui perbuatan kami yang mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati sesama, bahkan dalam sikap kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mau datang, kami mau mengakui semuanya itu di hadapan-Mu Tuhan. Inilah pengakuan kami, karena kami punya Allah yang adil, Allah yang ajaib, Allah yang kuasa, yang mau menerima kami apa adanya. Terima kasih Bapa. Inilah pengakuan kami yang telah kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita bersyukur bahwa ketika kita mengakui dosa kita, Dia yang akan menyucikan kita. Sebagai berita anugerah yang diambil dari Amsal 12 ayat 17 mengatakan kepada kita, siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Amsal 12 ayat 19 berbunyi demikian, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Biarlah Tuhan terus memberkati kita semua jika kita datang dengan satu pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk Semulinda yang sudah memimpin kita di dalam doa pengakuan dosa kita. Kita akan lanjutkan pujian kita. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku,
Kita akan masuk di dalam bacaan bertanggapan. Kita akan membacakan bacaan bertanggapan Mazmur 16 ayat 5 sampai dengan 11. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan terus lagi memuji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari kita bernyanyi dan bertepuk tangan. Kita di rumah, kita boleh selalu merasakan kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Mari kita akan membacakan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membacakan ayat nas kita. Ayat mas terambil dari Roma 15 ayat yang ke-1. Kita akan membacakan sebanyak 2 kali. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Sekali lagi, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Amin. Mari kita akan mempersiapkan diri lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semulinda dengan tema tidak mencari kesenangan diri sendiri. Mari kita akan memuji dengan satu pujian, Ku Datang dan Bersujud.
kebenaran firman-Mu. Bapa, ini satu kerinduan kami bahwa firman-Mu memang berkuasa. Dulu, sekarang, hingga pada saat ini kami perlu buat kuasa firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena kami dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu ya Tuhan. Penuhkan kami dengan kebenaran firman-Mu yang membukakan mata hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Tapi kami boleh melihat bagaimana kuat kuasa Tuhan, kuat kuasa firman-Mu yang akan terus menerus membimbing kami, mengarahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak jatuh, sehingga kami semakin kuat, semakin teguh di dalam iman kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Tibalah saatnya, biarlah Engkau yang berkuasa ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami semua dan kami siap belajar dari kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Bahagia sekali kalau kita boleh bersama-sama di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kabar kita semua? Apakah kita terus merasakan perlindungan, merasakan sukacita yang daripada Tuhan di dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tapi kita boleh melihat bagaimana kasih Allah yang terus menyapa kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang bertemakan tidak mencari kesenangan sendiri. Kita akan melihat dalam Roma 15 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang berbahagia kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, bahkan COVID-19 masih mengalami peningkatan di mana-mana, kita boleh melihat bagaimana setiap kita juga merasakan adanya ketakutan, merasakan adanya kegentaran. Tetapi disinilah kita boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Kita boleh melihat bagaimana anak-anak Tuhan juga, pemerintah dengan segala kondisi yang ada, mereka boleh membagi bantuan-bantuan bagi orang-orang yang memerlukan. Tetapi ironisnya adalah bagaimana bantuan tersebut seharusnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi itu tidak sampai kepada alamatnya. Karena apa? Karena mereka mementingkan diri sendiri. Ada bantuan-bantuan yang harusnya disalurkan, tetapi ada juga yang karena kepentingan diri sendiri, mereka tidak membagikan kepada orang yang tepat. Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh melihat di dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini, selalu ada persaingan, selalu ada yang kuat, itulah yang menang. Dan yang lemah itu
yang menjadi kekalahan. Tetapi ada begitu banyak hal-hal dunia terjadi dulu sampai saat ini, tidak pernah berubah. Yang kuat itu yang menang, akan mengalahkan si lemah. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita di ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Karena jangan kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Roma pasal 15 ini menekankan bagaimana jemaat-jemaat dalam kondisi yang mungkin mengalami kerohanian yang lebih kuat dibandingkan orang-orang yang baru. Mereka baru mengenal Tuhan, mereka masih memiliki iman yang lemah. Disitulah mereka yang kuat harus menolong orang-orang yang lemah dalam rohani mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kita yang kuat, yang kita sudah maju, yang sudah siap melayani Tuhan, kita juga lah yang menjadi mentor, yang memiliki hati yang care terhadap orang-orang yang lemah. Bukankah ketika kita melihat orang-orang yang mengalami keterpurukan, kita seharusnya menolong, menyapa, mendoakan, mensupport mereka agar orang tersebut tidak jatuh dan jatuh dalam dosa. Karena di dalam ayat pasal 14 di situ dikatakan bagaimana seharusnya kita hidup, Bapak Ibu Saudara, di dalam jemaat khususnya di Roma. Ayat 8, Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan, berarti kita tidak mencari kesenangan kita sendiri. Di dalam ayat 2, setiap orang melulu, wah saya harus yang utama, saya harus yang number one, orang lain tidak perlu. Bapak Ibu, inilah yang seharusnya ketika kita dikatakan hidup untuk Tuhan, maka kita tidak lagi mencari kesenangan kita sendiri. Karena apa? Kita bukan lagi hidup buat diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Kristus. Ayat 3 dengan jelas mengatakan kepada kita, Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Dia dicerca, dia dihina, dia dijatuhi hukuman yang begitu berat, harus memanggul salib demi kita orang yang berdosa. Itulah teladan Kristus, Bapak Ibu yang terkasih. Jikalau saat ini kita hidup buat diri kita sendiri, berarti kita bukan murid-murid Kristus. Kita bukan anak-anak Kristus yang sudah dimenangkan. Ya, di dalam ayat 1 kembali lagi kita diingatkan, kita yang kuat. Kenapa kita bisa kuat? Karena Tuhan yang memampukan kita, sehingga kita yang kuat menolong orang-orang yang lemah. Disitulah kita belajar tidak mencari kesenangan diri kita sendiri, tetapi kesenangan sesama kita. Supaya apa? Supaya membangun di dalam tubuh Kristus, membangun, saling melengkapi, saling menopang, saling memperdulikan, saling mendoakan, saling berbagi satu dengan yang lain. Itulah yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Saya ingat tahun lalu sekitar bulan Juli, ya, bagaimana kita jemaat-jemaat diberikan beban untuk memberikan sembako. Gereja dan jemaat-jemaat punya
inisiatif untuk membagi-bagi sembako. Kita bagi-bagi kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, orang-orang tukang beca, ya, tukang sampah, dan di pinggir-pinggir jalan kita bagi-bagi sembako tersebut. Wah, sungguh alangkah indahnya. Galatia 6 ayat 2, di situ dikatakan, hendaklah bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Minggu kemarin kita belajar di kitab Filipi, ya, bagaimana kita bersukacita di dalam Kristus. Itulah sukacita, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena kepandaian, tetapi bersukacita di dalam Kristus. Filipi 4 ayat 5 mengatakan selanjutnya apa, Bapak Ibu? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hari-hari ini kita bisa melihat kondisi iklim tidak menentu, penyakit-penyakit virus yang merabah ke seluruh dunia, bahkan di Indonesia yang semakin menanjak, dan di Lampung pun sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tidak menabur kebaikan, menyatakan kebaikan, bagaimana mungkin kita hidup untuk diri kita sendiri? Tidak mungkin juga, karena kita adalah makhluk sosial yang saling menopang, yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Di dalam sebuah keluarga pun kita boleh melihat satu dengan yang lainnya saling memperdulikan, saling membantu. Jikalau ada yang perlu bantuan, kita selalu memberikan pertolongan kepada mereka. Demikian pun di jemaat. Bagaimana di dalam hidup kita di dalam jemaat Tuhan saling membantu. Bukan kepentingan diri kita sendiri yang utama, sehingga kepentingan orang lain kita tidak mau peduli. Disitulah Tuhan mau menyatakan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk menyokong, untuk mencari apa? Kesenangan orang lain, kesenangan bersama yang membangun di dalam tubuh Kristus. Sehingga apa yang kita lakukan intinya adalah bagaimana kita harus hidup berdasarkan kebenaran kitab suci. Sehingga ketika kita melakukan semuanya itu, Bapak Ibu, tertulis di dalam ayat 4, supaya kita teguh berpegang pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan. Itu loh, ketika kita hidup untuk orang lain, membantu orang lain, maka kita hidup di dalam ketekunan yang akan memiliki satu pengharapan di dalam Kristus. Ya. Ayat 5 mengatakan kepada kita, semoga Allah sumber ketekunan, sumber penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Ketika kita tidak mencari kepentingan diri sendiri, maka akan timbul kerukunan, timbul kesehatian di dalam hidup berjemaat, di dalam hidup keluarga kita, di dalam hidup masyarakat juga. Akhirnya kita satu hati, satu suara memuliakan Bapa di surga. Dengan cara apa? Ayat 7. Terimalah satu dengan yang lainnya. Karena kita tahu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kenapa kita harus menerima orang lain? Orang itu sulit, orang itu begini, aneh. Orang itu mau menonjolkan diri kita sendiri. Tetapi kita belajar menerima satu dengan yang lainnya. Karena Kristus telah lebih dahulu menerima kita. Kristus telah lebih dahulu menerima kita apa adanya, Bapak. Ya,
teladan Kristus yang membuat kita boleh terus-menerus di dalam hidup berjemaat, di dalam hidup bersama dengan sesama. Kita boleh menerima keperbedaan satu dengan yang lain. Disitulah kita mau menyatakan, ya, hidup memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat kondisi seperti sekarang ini, sungguh ada ketakutan, ada kegentaran. Bagaimana ketika kita mendengar jemaat sakit? Wah, jangan-jangan dia kena, jangan-jangan terpapar. Ada kegentaran Bapak Ibu, ya. Mungkin gereja biasanya ramai ibadah, tetapi mungkin ada banyak kekhawatiran satu dengan yang lain. Tapi disinilah kita boleh belajar, Bapak Ibu, mau menyatakan satu hati, satu suara, menerima satu dengan yang lainnya di dalam keperbedaan ini. Sehingga di dalam ayat 13 kita boleh melihat, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada iman yang teguh, kalau bukan hubungan kita secara pribadi di dalam hari lepas hari, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu saat ini, di tengah-tengah kondisi yang begitu menakutkan, tetapi disitulah kita boleh melihat Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, tidak enak. Bagaimana kita boleh melihat dan kita mendoakan ketika jemaat-jemaat kita sakit, kita mendoakan sungguh-sungguh agar Tuhan menjamah mereka. Dan Tuhan luar biasa. Beberapa saudara-saudara kita yang sakit, ya, satu keluarga sakit, sampai Tuhan memulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ada satu keluarga lagi sakit beberapa waktu ini, Tuhan yang telah menjamah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tidak punya pengharapan, kalau kita tidak punya iman di dalam hidup kita hari lepas hari bersama dengan Kristus, bagaimana kita bisa menatap dalam pengharapan di dalam Kristus itu? Masa depan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita. Kita bersyukur Bapak Ibu masih bisa beribadah secara offline, walaupun cuma satu kali di dalam satu minggu. Ayo, jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Jangan kita mau, ya, terus menerus ketakutan, terus menerus mengalami kebimbangan di tengah-tengah kondisi COVID yang tengah merabak Indonesia, Lampung juga. Kita mau, Tuhan, saya mau datang kepadamu. Saya mau dengan iman, dengan pengharapan, dengan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, saya boleh melihat bagaimana hati yang sungguh-sungguh, hati yang terus haus dahaga untuk datang kepada Tuhan. Tuhan yang terus menopang kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kita bertekun di dalam doa, ketika bertekun di dalam pengharapan hanya di dalam Kristus Yesus, kita boleh melihat kuat kuasa Tuhan yang ajaib itu akan terus menopang kita.
Saya bersaksi Bapak Ibu, saya bukan orang yang kuat secara fisik, tapi Tuhan terus memampukan saya. Ya. Ada ketakutan, ada kegentaran, ada. Tetapi kalau kita toh akhirnya hidup di dalam ketakutan, kegentaran, semuanya itu kita bawa di dalam doa. Khawatir kita, ketakutan kita, masalah kita bawa di dalam doa. Ya. Hanya Tuhan yang sanggup melepaskan semuanya ini. Dan saya bersyukur Tuhan kasih terus kekuatan, kasih sukacita, kasih damai sejahtera, sehingga saya boleh melewati semuanya itu. Karena apa? Kemurahan Tuhan yang terus menerus saya rasakan Bapak Ibu. Bukan karena kuat dan gagah saya, tapi Tuhan yang memampukan. Biarlah Bapak Ibu semua juga boleh melihat pengharapan itu hanya di dalam Kristus yang memampukan kita terus melimpah-limpah merasakan kasih karunia yang daripada Allah saja. Biarlah kasih yang daripada Allah terus menopang kita, sehingga kita boleh hidup tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita mau menyatakan berbagi satu dengan yang lain, mau menyatakan kebaikan yang membangun bagi orang lain. Dan akhirnya hidup kita memuliakan Bapa kita yang di surga. Kiranya Tuhan menolong kita di tengah-tengah keterburukan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah sakit penyakit. Kita boleh melihat kuat kuasa Tuhan yang ajaib yang akan terus menopang kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau Engkau memanggil kami hidup tidak mementingkan diri sendiri. Kami mau belajar untuk mencari kesenangan orang lain juga, senang sesama yang akhirnya dalam hidup kami satu dengan yang lainnya. Kami boleh membangun di dalam tubuh Kristus. Kami boleh menjadi orang yang memperdulikan satu dengan yang lainnya. Kami yang kuat dalam iman, biarlah kami boleh menopang saudara kami yang lemah. Kami tidak membiarkan mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan, inilah satu kerinduan kami, agar dalam hidup kami satu dengan yang lainnya, kami boleh bertekun di dalam pengharapan hanya di dalam Yesus Kristus, yang terus membuat iman kami bertumbuh, membuat iman kami terus mengalami satu kemajuan, karena kami boleh berpengharapan hanya di dalam Kristus. Tuhan, dengar doa kami. Ketika kami memiliki banyak beban, saudara-saudara kami juga yang sakit, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menopang mereka dalam kuat kuasa-Mu yang ajaib. Kami secara khusus berdoa buat Pak Prayit, Tuhan yang menjamah dia, menyembuhkan dia. Kalau minggu ini dia akan pulang, Tuhan kami bersyukur Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya, dana-dana yang dibutuhkan, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan saja ya Bapa. Pimpin hidupnya Tuhan, pimpin keluarganya, dan akhirnya mereka boleh melihat kasih kuasa Tuhan yang ajaib. Kami juga mau menyerahkan saudara kami yang sakit, jamah ya Tuhan, kuat kuasa-Mu yang ajaib yang terus kami rasakan hari pas hari, karena kasih dan kuat kuasa-Mu yang terus menopang saudara kami ini Tuhan. Kami juga mau menyerahkan pemerintah dan bangsa kami, biarlah Tuhan yang menolong kebijakan-kebijakan untuk bangsa dan negara kami ini. Kami mau menyerahkan program-program gereja kami. Tuhan turut campur tangan dengan segala biaya-biaya yang dibutuhkan, segala yang diperlukan. Kami tahu Tuhan, Tuhan yang terus mencukupi. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa untuk program ibadah kami. Minggu depan kami akan offline seperti biasanya, kebaktian pagi dan sore. Kami juga serahkan semua petugas, semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hambamu Tuhan yang
menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga. Tuhan yang memakai mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Semulinda yang sudah memberitakan firman buat kita semua. Biarkanlah firman Tuhan boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari di dalam menghadapi setiap pergumulan dan masalah kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu begitu luar biasa dan kita belajar untuk tidak mencari kesenangan buat diri kita sendiri. Mari kita akan mendengarkan warta gereja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk di dalam persembahan. Kita akan iringi dengan satu pujian, Bagi Yesus Tuhanku. Bapa dalam surga, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh beribadah, kami boleh merasakan kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan setiap persembahan yang kami berikan dengan sukacita. Kami tahu Tuhan, apa yang kami berikan tidak seperti apa yang Tuhan sudah berikan yang begitu banyak dan berlimpah. Tetapi kami boleh belajar hari ini Tuhan untuk tidak memikirkan diri kami sendiri, tetapi biarkanlah kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain seperti apa yang Tuhan mau. Dan biarkanlah saat ini Tuhan kami mau menyerahkan persembahan kami. Kami mau menyerahkan persembahan ini akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu.
Tuhan yang akan memberkati setiap keluarga kami, Tuhan yang akan memberkati setiap pekerjaan kami, rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, ini persembahan kami yang kami naikkan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan tutup dengan pujian doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh Buksu Putut. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, ulanglah, bawalah kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Teruslah hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah engkau terus dipakai Allah, bukan untuk mencari kesenangan diri sendiri, tapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Rendahkan dirimu di hadapan Allah yang Maha Tinggi, dan terimalah berkatnya. Kiranya berkat kasih anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dalam anugerah perlindungan serta kekuatan, dan di dalam anugerah persekutuan dengan Roh yang Kudus, memberkati, menyertai setiap langkah perjalanan imanmu dalam Tuhan, memberkati setiap kehidupan rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, dan apapun yang kamu lakukan dari sekarang ini, esok bahkan sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin, amin. Bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kita boleh kembali terus beribadah di dalam Tuhan. Jangan lupa saudara-saudara, minggu ini kita tetap terus di dalam ibadah online kita. Tapi bagi Bapak Ibu jemaat-jemaat yang sehat, minggu depan ya, tanggal 15 Agustus kita telah bersama-sama membuka kembali ibadah, baik ibadah pagi maupun ibadah sore. Siapkan hatimu untuk datang dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh sukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkatimu. Shalom.